kenapa kemudian Istana takut banget Gibran ini akan dilengserkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Fafa yang merefer ke Gibran Gimana, itu. Cak, akun Fufu Fafa tuh, Cak? Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul, Pram. Gimana, Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana, Cak? Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, Ya. Keluarganya Prabowo Subianto. Setelah itu ya dampaknya sekarang nih, hubungannya semakin berjarak begitu ya. Seperti Anyep ya, Sen, hanya ya? Gibran itu, kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk Profesor Fufu Fafa. Akhirnya ngaku nih Profesor Fufu Fafa. Kita langsung dengerin ya videonya. Sekarang udah yakin bener Kayaknya bahwa Fufu Fafa itu akunnya Gibran. kayaknya bener. Udah yakin. Kayaknya bener. Etik itu kan tidak kalah penting dibanding dengan hukum ya. Gimana Prof Jimli melihat rame-ramenya Fufu Fafa, private jet, yang terjadi yang sampai bikin heboh gitu kan? Ya. Apa yang membuat orang itu sebetulnya jadi quote unquote kesel, marah gitu? Ya, satu ada fakta. Fakta itu kan macam-macam fakta, ada Fufu Fafa, fakta apa. Satu. Yang kedua, konteks dari fakta itu. Konteksnya ini dalam keadaan di mana orang marah, benci, tidak suka kepada seseorang, maka fakta-fakta yang lama pun itu digoreng. Gitu loh. Jadi saya sebetulnya ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa misalnya pun benar waktu itu, saya belum yakin betul bahwa ini benar. Sekarang udah yakin bener Kayaknya bahwa Fufu Fafa itu akunnya Gibran. kayaknya benar. Udah yakin. Kayaknya benar, tapi waktu awal saya tidak terlalu yakin. Misalnya pun benar, saya bilang, ya udahlah, itu kan udah 10 tahun yang lalu. Jadi ini gambaran dari kualitas peradaban demokrasi kita. Kita ini kalau ngeritik itu pribadi. Ngomongin fisiknya, ngomongin apanya. Nah, itu yang disebut dengan black campaign, kampanye negatif. Beda-beda. Dan itu terjadi dengan semua orang, hampir semua orang, di mana-mana. Apalagi ini waktu 10 tahun yang lalu dia masih muda, gitu loh. Jadi maksud saya, seandainya pun benar, udah dah, ini sebentar lagi mau pelantikan. Masa ya mau batalkan pelantikan presiden hanya Batalkan aja masa-masa lalu. Karena waktu saya ketua DKPP dan juga waktu ketua MK juga banyak perkara perselisihan hasil pemilu dan juga hasil pilkada. Itu antar kontestan itu saling jelek menjelekkan. Misalnya yang digunakan itu apa? Ijazah palsu. Namanya beda. Maka itu dipersoalkan, maksudnya untuk mendowngrade, menjelek-jelekkan saingan, mendiskreditkan. Jadi tradisi politik kita masih kampungan. Gitu loh. Jadi itu terjadi dengan semua orang. Jadi saya maksud saya mau bikin rasional, tapi pada marah. Maka saya dikasih gelar Profesor Fufu Fafa. Membela Gibran gitu. Tapi sekarang Prof Jimli udah yakin bahwa Fufu Fafa akunnya itu punya Gibran ya? Iyalah, tapi karena sudah dibantu namanya gini, BIN, Badan Intelijen Netizen. Iya. Tapi kan kejadian lama. Coba kalau masyarakat. Tapi itu mungkin masalahnya gini, Prof. Karakter. Jadi kalau karakter kan rekam jejak. Jadi kita concern sama karakter dan rekam jejak dari pemimpin. Ya. Tapi maksudnya begini, kalau netizen ini nggak benci, nggak marah, ya kan? Atau mereka ini bukan bagian dari pihak yang tidak memilih dia, milih 01 dan 03 misalnya kan gitu. Ya sikapnya itu tercermin dalam kemarahan dan kebencian, maka ini dipakai. Sebetulnya netizen menurut Prof Jimli benar nggak bahwa sebetulnya yang bikin kesel tuh Pak Jokowinya?
Ya bisa juga. Kekecewaan itu kepada presiden. Tapi kemudian semua di sekitarnya, keluarganya juga, karena semua. Mereka juga kurang empatik, tidak mendapatkan dengan baik, jadi seperti itu kan. Jadi satu kali dulu tahun lalu kalau nggak salah saya gambarkan, ini cermin budaya kita sangat feodal, budaya politik kita feodal. Kita ini melihat figur, maka kalau ada masalah yang disalahin Jokowi. Maka makin banyak masalah terus. Tapi kan memang tidak ada visi misi menteri, adanya visi presiden. Iyalah, tapi maksudnya masa ada kesalahan kecil-kecil langsung yang dimarahin Jokowi. Nah, tapi sebaliknya kalau ada yang prestasi, semua dipuja-puji Jokowi. Padahal kan belum tentu karena dia. Jadi kita ini selalu menunjuk kepada figur. Nah, ketika si figur utama ini dibenci, jadi ngikut semua gitu. Tapi orang tidak ingat bahwa sebanyak orang membenci Jokowi, sebanyak itu juga yang memuja dia. Nah ini approval rating. Lah iya, ya approval rating itu bisa banyak orang tidak percaya. Tapi kalau dilihat di medsos itu kan bermunculan podcast yang orang tidak dikenal, tapi rasional membela. Gitu loh. Tapi yang tokoh-tokoh yang aktivis ini pada marah semua. Termasuk junior-juniornya Prof. Jimli ya. Banyak. jadi yang Bang, ada info kah hari ini? Kalau dulu ada satu keluarga namanya keluarga Halilintar bikin lagu judulnya Ziggy Zaga. Nah, zaman sekarang ada satu keluarga, anaknya punya satu akun namanya Fufu Fafa. Keluarga Pak Jokowi dan Mas Gibran kan? Kau selalu sebut namanya. Lagian kan kata Budi Ari bukan akunnya. Mana sih nggak aman. Ya, ini perlu dicatat nih beberapa hal nih dari Prof. Jimli Asidikli, Profesor Fufu Fafa. Ini yang istilah aja tadi disebut black campaign itu negatif, kampanye negatif. Ya beda dong, Prof. Kan kita tahu semua ada black campaign, ada negatif campaign. Black campaign itu dilarang oleh KPU. Tapi negatif campaign siapa boleh. Negatif campaign itu apa sih? Kita menceritakan kejelekan lawan pasangan kita. Oh gibah dong. Ini mah bukan, beda lagi dong. Kontestasi ini. Kan orang itu ketika memilih secara rasional seharusnya gitu ya, membandingkan rekam jejaknya, membandingkan apa kehebatannya, apa kekurangannya. Nah, kalau kandidatnya kan tidak mungkin dia menceritakan kekurangan dirinya kan, pasti yang dia ceritakan kebaikan-kebaikannya. Nah, dari sudut yang sebelah menyampaikan yang negatifnya, agar paham ini loh. Nanti di cross check di Google, di ChatGPT bisa dicari dan seterusnya gitu kan. Sehingga kita tahu, akhirnya nanti banyak di platform media sosial disebutkan ini loh prestasinya Ridwan Kamil, ini loh keburukannya Ridwan Kamil, ini loh prestasinya Dharma Pongrekun, ini loh kan, sehingga orang memilih dengan itu. Walaupun sebetulnya hari ini situ sudah apa namanya formalitas juga, ujung-ujungnya kan bukan kualitas tapi isi tas. Nanti money politik main lagi seperti kemarin ya, sudah sebulan 2 bulan yakin mau pilih si A, malamnya dikasih 300.000, besoknya langsung pindah. Itu fakta yang terjadi yang saya saksikan langsung di lapangan. Kemudian yang lain-lainnya juga sama. Bagaimana bicara? Itu kan kalaupun memang benar Gibran itu kan 10 tahun yang lalu. Gibran masih muda. Ini nggak ngerti psikologi kayaknya nih ya, Profesor Jimli Asidiki ini. Begini konsepnya, Pak. Kalau baru sekali itu muncul, itu yang kita sebut dengan kejadian. Kalau sudah 2 kali dengan cara yang sama dia muncul, ya, cara dia menyinyirin apa segala macam, mungkin kebetulan dia sedang dalam kondisi psikis yang limbung apa segala macam. Tapi kalau sudah 3 kali atau bahkan lebih, itu yang disebut pola, Pak. Itu yang disebut kepribadian. Itu yang disebut dengan karakter. Dan karakter itu bisa berubah tapi sangat-sangat sulit sekali. Nyaris tidak ada yang bisa merubah karakternya. Kalau nyaris itu artinya hampir semua, tapi tidak semua. Ya ada aja 1-2 gitu. Tapi kan kita lihat pergerakannya. Bagaimana kata-kata Fufu Fafa di Kaskus, bagaimana kata-kata
Gibran di Twitter, bagaimana wawancara Gibran ketika ditanya host, bagaimana ketika dia diskusi dengan Kaisang ngomongin Syahrini dan seterusnya, nyambung itu semua gitu. Jadi karakter dia di 10-15 tahun yang lalu sama persis dengan karakter dia hari ini. Dan karakter itu yang akan dimunculkan dalam besok sampai 5 tahun ke depan dia sebagai wapres, kalau dibiarkan sebagai wapres. Kan begitu ya. Ini wajib dibatalkan ya, Gibran ini nggak bisa tidak. Dan oke, kemudian rakyat jelata, giliran senangnya dinikmati penguasa, giliran nggak enaknya utang negara yang semakin numpuk. Ogah punya pimpinan dengan rekam jejak porno, apalagi kami Muslim. Prof, jangan membela yang salah, nanti blunder. Iya, Jimli ini dia kan juga ketua MK saat ketua MK di ini ya diturunkan. Tapi artinya dia tidak membatalkan Jimli ini. Jadi dia juga dari bagian yang meloloskan Gibran dengan MK nomor 90-nya itu. Wah, Jimli profesor penjilat.